Coba bayangkan Anda lagi ada di tengah keramaian alun-alun kota Munich, Jerman. Anda mungkin lagi liburan santai atau ya sekedar lewat aja kan? Iya, jalan-jalan biasa, menikmati kota gitu. Benar. Nah, terus tiba-tiba dari kerumunan sebuah aksi publik di sana, ada seseorang yang menyodorkan mikrofon ke arah Anda dan meminta Anda bicara. Wah, itu pasti bikin kaget sih. Banget kan? Terus Anda merespons, mengucapkan beberapa kalimat ya secara spontan aja. Tapi, nah ini dia masalahnya. Dalam hitungan hari, ucapan Anda itu direkam, diunggah ke internet, dan tiba-tiba secara sepihak dilabeli sebagai aib nasional yang seolah mewakili ratusan juta orang di negara asal Anda. Itu lompatan yang sangat jauh ya. Sangat jauh. Gimana caranya skenario jalanan yang sangat acak ini bisa bermutasi menjadi sebuah insiden internasional di dunia maya? Sebenarnya itu adalah sebuah transformasi yang luar biasa cepat dan sayangnya sangat lazim terjadi di era arsitektur informasi digital kita saat ini. Dan itulah yang bakal jadi fokus penelusuran mendalam kita hari ini. Halo semuanya, mari kita bedah ini. Sumber yang bakal kita kupas kali ini adalah sebuah momen viral dari saluran YouTube yang namanya Lingkar Aswaja. Judul videonya ini sangat agresif, ditulis pakai huruf kapital semua, bikin malu Indonesia aja, ditambah ada emoji marah di depannya. Mengundang klik banget ya judulnya. Oh, pastinya. Video ini menyoroti seorang warga negara Indonesia namanya Christina Ginting yang lagi berbicara di sebuah panggung aksi di Munich tadi. Nah, sebagai catatan penting buat Anda yang lagi mendengarkan, teks sumber yang kita bedah ini memuat konten yang sangat bersinggungan dengan opini politik dan sentimen keagamaan yang lumayan tajam. Terutama terkait Islam ya. Betul, tapi mari kita perjelas satu hal sejak awal ya. Kita di sini bukan buat berdebat soal teologinya. Kita sama sekali nggak memihak, nggak mendukung, dan juga nggak sedang menghakimi pandangan dari si pembicara di video ataupun yang mengunggah videonya. Iya, tujuan kita murni cuma buat membedah ide dan anatomi dari kehebohan itu sendiri. Tepat sekali. Karena yang jauh lebih menarik dan kayaknya jauh lebih berguna untuk kita diskusikan adalah gimana sebuah opini personal itu tiba-tiba bisa diklaim sebagai representasi utuh sebuah negara. Terus gimana narasi itu dibungkus sama ekosistem digital kita sampai akhirnya memicu ledakan emosi massal. Ya, ibaratnya kita lagi ngintip ke dalam mesin pembuat kontroversinya langsung. Persis, kita lihat dari balik layarnya. Oke, mari kita bedah ini dari awal kejadiannya di dunia nyata dulu ya. Sebelum hal ini masuk dan meledak di internet. Kalau kita baca sumbernya, Christina Ginting ini kan nggak tiba-tiba merebut panggung. Enggak, dia memang diminta. Nah, dia diminta untuk bicara oleh seorang pria yang disinyalir sebagai panitia aksi tersebut. Ini detail yang kelihatannya kecil, tapi menurut saya ini ngubah segalanya loh. Oh, tentu saja. Sangat mengubah dinamika. Maksud saya, berdiri di tengah kerumunan sebagai peserta tanpa nama itu satu hal kan. Tapi ketika panitia yang notabene punya acara memberikan mikrofonnya ke Anda, itu rasanya beda banget. Gimana tuh menurut Anda soal dinamika diberi panggung ini? Gini, yang sangat menarik di sini adalah adanya fenomena sosiologis ketika sebuah mikrofon itu berpindah tangan di ruang publik. Panitia aksi itu punya apa yang kita sebut sebagai legitimasi spasial. Legitimasi spasial, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, mereka kan yang bangun panggungnya, mereka yang ngumpulin masanya, jadi pas mereka secara spesifik nunjuk Anda dari kerumunan, terus ngasih pengeras suara, itu bukan sekedar undangan basa-basi buat ngomong. Tapi semacam ngasih kekuasaan gitu. Bener banget, itu adalah transfer otoritas kilat. Wow, transfer otoritas kilat. Jadi panggung itu tiba-tiba secara sah jadi milik si pemegang mic. Secara psikologis, iya. Makanya kalau Anda perhatikan di teks sumbernya, itu dicatat spesifik banget kalau dia kemudian berbicara, dan saya kutip ya, dengan percaya dirinya. Iya. Rasa percaya diri ini tuh nggak muncul dari ruang hampa. Ketika Anda diberi panggung sama sosok yang punya otoritas di sana, otak Anda tuh langsung nerima validasi eksternal yang kuat banget. Adrenalinnya langsung naik kan? Iya, rasa grogi ngonggong di depan orang asing yang beda bahasa langsung hilang gitu ya. Betul. Keraguan diri memudar karena si pembicara merasa suaranya ini nggak cuma diizinkan, tapi memang lagi dinantikan sama audiens di Munich itu. Paham. Itu menjelaskan banget dari mana asal keberaniannya buat ngomong. Tapi kan begitu dia udah megang mikrofon, dia dihadapkan sama tantangan baru.
Gimana caranya bikin orang-orang Jerman ini mau dengerin dia? Nah, disinilah strategi retorikanya mulai bermain. Iya, dan teks sumber nyebutin kalau dia mulai bicara seolah-olah dia mewakili masyarakat Indonesia. Caranya dengan menekanin fakta bahwa dia berasal dari negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini tuh manuver klasik banget dalam retorika publik. Sering kita sebut sebagai peminjaman otoritas demografis. Peminjaman otoritas demografis. Tapi tunggu dulu, saya ngerasa harus dorong balik sedikit logikanya di sini. Boleh, silahkan. Apakah sekedar nyebutin fakta statistik dari asal negara Anda, itu otomatis bikin Anda jadi juru bicara resminya? Maksud saya, bayangin gini deh. Bayangin saya ini asalnya dari kota Detroit, atau kota manapun lah yang punya pabrik mobil terbesar. Oke. Terus, saya berdiri di depan forum di Eropa dan bilang, karena saya dari kota pembuat mobil terbesar, kalian semua harus dengerin opini absolut saya tentang cara merancang mesin mobil. Haha, iya. Kan audiens nggak bakal langsung percaya kalau saya ini insinyur jenius cuma karena letak geografis rumah saya kan? Itu lompatan logika yang kejauhan nggak sih? Kalau pakai logika formal sih emang nggak masuk akal sama sekali. Secara geografis ada di sebuah populasi, itu kan beda banget sama bener-bener paham kompleksitas dari populasi itu sendiri. Nah, bener kan? Tapi, dan ini tapinya besar banget ya, di ruang publik yang syarat emosi, apalagi di tengah kerumunan aksi gitu, audiens itu nggak punya waktu buat pakai logika formal. Mereka nggak bisa ngecek latar belakang kita saat itu juga ya. Persis, mereka nggak bisa minta CV Anda, jadi mereka melakukan apa? Mereka nyari jalan pintas mental, atau bahasa teknisnya heuristik. Heuristik. Gimana tuh prakteknya di situasi Munich ini? Kalau di retorika klasik Aristoteles ada konsep yang namanya ethos, yaitu gimana seorang pembicara ngebangun kredibilitasnya. Nah, di mata audiens Eropa, Indonesia itu kan sering dilihat cuma sebagai entitas geografis yang jauh, besar, dan mungkin kompleks buat mereka. Iya, kayak sesuatu yang eksotis atau asing gitu. Nah, pas si pembicara nyebut frasa populasi muslim terbesar di dunia, dia itu bukannya lagi ngasih pelajaran geografi, dia lagi ngelempar jangkar psikologis yang berat banget buat meyakinkan mereka. Oh, wow. Jadi buat telinga audiens di sana, kalimat itu langsung ngubah status dia. Benar. Dari yang tadinya cuma dilihat sebagai turis atau pendatang biasa, tiba-tiba jadi kayak informan langsung dari pusatnya. Berarti audiens di sana udah nggak ngelihat dia sebagai individu lagi dong, melainkan kayak jendela langsung ke populasi yang dia sebutin. Tepat sekali. Dia ngebungkus opini pribadinya pakai jubah demografis negaranya. Dan strategi ini tuh efektif banget di lapangan. Susah banget dibantah secara instan sama audiens yang nggak punya konteks lokal sama sekali. Karena mereka mikirnya, wah dia datang langsung dari sumbernya nih, pasti omongannya valid. Iya, audiens bakal mikir pengalamannya mencerminkan realitas. Ini nggak sih semacam kekebalan retoris buat apapun yang bakal dia omongin selanjutnya? Masuk akal, masuk akal. Nah, karena otoritasnya udah dipinjem, perhatiannya udah dapat, sekarang kita harus lihat peluru utamanya. Apa sih narasi sebenarnya yang dia lontarin dari atas panggung itu? Ini bagian yang lumayan krusial. Sumber kita nyebutin narasinya itu menyudutkan Islam sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Tapi, coba Anda perhatiin, ada yang ganjil banget dari teks sumbernya? Bagian kutipan langsungnya kan? Iya. Teks sumbernya itu ngasih kutipan langsung dari ucapan dia. Dan bunyinya tuh gini, saya bacain ya. Muslim is Muslim, die Al-Umbringer aus Muslim. Ya, itu kalau dari segi linguistik sih strukturnya hancur lebur ya. Hancur lebur kayaknya masih kurang pas buat deskripsiinnya, haha. Kok bisa ya kalimat berantakan gini yang dijadiin fokus utamanya? Ya, agak aneh memang. Maksudnya, kalau kita bedah ya, Muslim is Muslim, oke, itu bahasa Inggris yang jelas. Tapi terus disambung sama die Al-Umbringer aus Muslim. Ini tuh kayak campuran bahasa Jerman yang dikunyahnya setengah mateng. Atau bisa jadi itu kesalahan transkripsi fatal dari auto-caption. Nah, auto-caption yang kebingungan nangkep aksen atau kecampur suara bising jalanan kan. Sama sekali nggak ada predikatnya, nggak ada objeknya, maknanya nggak utuh. Jadi pertanyaan terbesar saya buat Anda adalah, kok bisa rangkaian kata yang kayak error komputer ini diklaim memicu reaksi sampai keamanan luas gitu? Ini memunculkan pertanyaan penting dan observasi Anda jeli banget. Ini tuh nyentuh inti dari gimana bahasa itu bekerja di situasi konflik. Gimana tuh maksudnya? Kalau kita lihat dari kacamata komunikasi massa, kita harus bisa misahin antara komunikasi kognitif dan komunikasi afektif. Oke, kognitif dan afektif?
Komunikasi kognitif itu peduli sama struktur tata bahasa, kalimatnya logis apa enggak, akurasi terjemahannya. Tapi kalau komunikasi afektif yang kebetulan sering mendominasi aksi protes di jalanan, itu nggak peduli sama semua itu. Jadi mereka nggak peduli grammarnya bener apa nggak? Nggak sama sekali. Yang ditangkap sama audiens itu bukan kelengkapan sintaksisnya, melainkan kata kunci atau buzzwords-nya. Dan yang paling penting, nada emosional waktu kata-kata itu diucapin. Oh, jadi dalam situasi panas gitu, isi pesannya secara harfiah malah kalah penting dibanding getaran emosinya. Dalam konteks buat memicu reaksi spontan, absolut iya. Coba Anda pikirin konteks sosiopolitik di Eropa saat ini. Topik soal imigrasi, integrasi budaya, sama agama itu ibaratnya tong mesiu politik di sana. Benar, sensitif banget. Duluan pas ada orang berdiri di panggung internasional, bawa-bawa otoritas demografis, terus mulai nyinggung agama dengan nada konfrontatif, audiens itu nggak nunggu kalimatnya selesai dengan tata bahasa yang sempurna buat ngasih reaksi. Paham. Jadi begitu dengar kata muslim diulang-ulang dengan nada tertentu, itu udah cukup buat nyalain sumbunya ya? Betul, meski disinyalir mengaitkannya dengan kekerasan lewat kalimat yang berantakan, itu udah cukup jadi pemicu. Menarik banget. Jadi biarpun teks sumber kita ngasih kutipan yang dibacanya kayak hasil Google Translate yang lagi error, dampak di dunia nyatanya itu sama sekali nggak error. Efek riaknya itu sangat nyata. Disumberkan eksplisit disebutin, ini memicu masalah keamanan luas. Ini nunjukin adanya sebuah asimetri yang luar biasa. Asimetri gimana maksudnya? Realitas fisik dari pidato itu mungkin canggung ya kan, ada hambatan bahasa, atau diucapin pakai tata bahasa campuran yang kacau. Tapi begitu kata kunci sensitif itu lepas di ruang publik yang dinamika politiknya lagi rapuh, ledakannya itu nggak proporsional sama kualitas bahasanya. Pesannya sukses nyampe ke target emosionalnya, walaupun kendaraan bahasanya hancur berantakan. Asimetri, saya suka kata itu. Dan asimetri ini jadi kerasa jauh lebih ekstrim pas kita masuk ke tahap selanjutnya dari penelusuran kita ini. Bagian penyebaran digitalnya ya? Betul. Karena pada akhirnya insiden di alun-alun Munich ini cuma bahan mentahnya aja. Alasan kenapa kita atau audiens di Indonesia pada umumnya tahu soal kejadian ini adalah karena peristiwanya udah dikemas, dikasih judul, terus dilempar ke mesin algoritmanya YouTube. Yah, perpindahan ranah. Kita sekarang udah pindah dari realitas fisik yang acak di jalanan ke realitas digital yang emang direkayasa dengan teliti banget. Dan ini tuh batas demarkasi yang paling krusial buat dipahamin sama siapa aja yang suka konsumsi informasi di era sekarang. Pergeseran dari sebuah insiden menjadi sebuah konten. Mari kita lihat gimana teks sumber ngebingkai konten ini. Judul dari saluran Linggar Aswaja itu bikin malu Indonesia aja, pakai huruf kapital semua, plus emoji muka merah yang lagi ngumpet. Membingkai secara visual dan emosional ya. Iya, bikin judul kapital raksasa sama emoji marah gitu. Rasanya kayak, bayangin Anda punya botol air minum bening, terus di tengahnya ditempelin stiker neon gede tulisannya awas beracun, mematikan. Haha, peringatan dini yang ekstrim ya. Bener, nggak peduli seberapa jernih air di dalamnya, otak reptil kita sebagai manusia kan udah diinstruksikan duluan sama label itu buat ngerasa terancam, bahkan sebelum kita buka tutupnya atau nyicipin hairnya. Analogi label beracun itu akurat banget secara psikologis. Tapi kalau kita bedah dari sisi arsitektur algoritmanya, mekanismenya ini jauh lebih manipulatif dari sekedar label statis doang. Oh iya, manipulatifnya di mana? Saluran YouTube itu nggak cuma sekedar ngasih peringatan, mereka secara aktif mendesain struktur insentif untuk kemarahan Anda. Tunggu, mendesain struktur insentif, gimana tuh cara kerjanya? Di dalam apa yang sering kita sebut sebagai ekonomi kemarahan atau outrage economy, pembuat konten itu sadar betul kalau emosi yang netral atau analisis yang adem ayem gitu, itu nggak bakal ngasilin klik. Nggak dapat views ya? Iya, nggak ngasilin watch time. Makanya yang mereka lakuin itu adalah proses yang sangat disengaja, yaitu kurasi emosi. Algoritma YouTube kan memprioritaskan tingkat keterlibatan yang tinggi, dan nggak ada yang bisa memicu keterlibatan lebih cepat daripada perasaan bahwa identitas kelompok kita lagi diserang. Ah, pantas. Dan disitulah letak kekuatan frasa bikin malu Indonesia aja itu ya. Tepat sekali. Dengan naruh frasa itu di bawah emoji marah, si pengunggah video lagi ngelakuin apa yang saya sebut sebagai nasionalisasi paksa terhadap tindakan seorang individu. Nasionalisasi paksa. Wah, istilah yang pas banget.
Christina Ginting di Munich itu kan bertindaknya atas inisiatif pribadi ngomongin pendapat pribadinya. Tapi kreator digital ini merampas konteks individu tersebut, terus memaksakannya jadi semacam noda di bendera nasional kita. Mereka nge-hijack opininya ya. Betul, mereka mengubah opini satu orang di jalanan Eropa jadi sebuah aib kolektif yang secara implisit ya mau nggak mau ngeharusin setiap warga Indonesia yang baca judul itu untuk merasa ikut terhina. Gila sih, ini benar-benar ngubah cara saya ngelihat teks sumbernya. Karena kalau Anda perhatiin, di dalam teksnya sendiri penulisnya itu banyak banget pakai frasa yang udah ngehakimi. Kayak ucapannya yang dinilai menyudutkan, atau memposisikan seolah-olah Christina emang berencana ngewakilin seluruh bangsa dari awal. Bahasa yang menggiring opini. Iya, bahasa di sumber ini tuh sama sekali nggak berfungsi jadi lensa objektif kan? Ini tuh lebih kayak corong yang sengaja dirancang buat mengarahkan audiens ke satu kesimpulan aja. Betul, bahasa yang dipakai di Bingkai itu secara aktif udah bertindak jadi hakim, juri, sama algojonya sekalian, bahkan sebelum videonya sempat diputar sama penonton. Nggak ada ruang buat konteks ya? Nggak ada ruang bernapas buat nuansa sama sekali, Anda nggak bakal nemu pertanyaan kritis kayak, dalam konteks apa sih panitia ngasih mikrofon itu? Atau terjemahannya udah akurat belum sih? Nggak ada. Langsung loncat ke vonis. Teksnya langsung melompat ke resolusi bahwa ini adalah bencana keamanan dan bikin malu negara. Pembingkaian ini nuntun penonton buat nggak lagi repot-repot ngevaluasi argumen si pembicara, tapi langsung mikirin hukuman sosial apa yang pantas dijatuhin ke dia. Dan tebakan saya, strategi ini sukses besar ya di internet. Coba deh Anda bayangin posisi kita sebagai pendengar. Pas Anda lagi santai, scroll layar HP, terus algoritma tiba-tiba nyodorin judul segede gaban kalau ada orang yang lagi ngehancurin reputasi negara Anda di depan dunia. Insting prima langsung jalan pasti. Langsung ngambil alih. Anda tuh nggak mencet tombol play buat ngelakuin analisis linguistik mendalam soal ucapannya Christina kan? Anda ngeklik play buat ikutan marah-marah massal. Iya, ditarik masuk ke kerumunan marah. Pembuat konten inilah arsitek sebenarnya dari kemarahan itu. Sementara, si Christina cuma sekedar, bahan bakar gratis yang mereka pungut dari jalanan. Nah, Anda baru aja menyentuh paradoks terbesar dari fenomena ini. Sering banget di kasus viral yang basisnya kemarahan, audiens itu ngerasa seolah mereka lagi bereaksi terhadap kejadian objektif di lapangan. Mereka ngerasa lagi menghukum tindakan fisik yang ada di Munich sana. Padahal, kenyataannya, Padahal secara empiris, emosi mereka itu lagi disetir dan direkayasa sama kemasan digitalnya. Garis antara realitas asli sama kemasannya udah kabur banget, sampai-sampai dua hal itu dianggap sama persis. luar biasa. Jadi setelah kita bedah semua ini, di mana posisi kita sekarang? Kalau kita rangkum anatomi kejadian ini, ada satu benang merah yang menurut saya cukup mengejutkan ya. Oke, gimana tuh urutannya? Kita mulai dari sebuah mikrofon yang tiba-tiba disodorin di alun-alun kota Munich, yang otomatis ngasih semacam ilusi otoritas. Terus kita ngelihat manuver si pembicara yang minjam bobot demografis negara dengan populasi terbesar buat memperkuat argumennya. Terus masuk ke kutipan bahasanya. Betul, kita bedah kutipannya, yang secara linguistik nyaris nggak bisa dimengerti, tapi anehnya tetap sukses memicu reaksi instan gara-gara nyentuh saraf sensitif sosiopolitik. Dan puncaknya, kita lihat gimana mesin kurasi emosi di YouTube ngambil insiden acak ini, terus menyulapnya jadi komoditas kemarahan nasional. Rangkuman yang solid. Kalau ada satu wawasan utama yang bisa kita tarik dari semua kerumitan variabel ini, itu adalah tentang pergeseran struktur kekuasaan di era informasi kita sekarang. Pergeseran kekuasaan? Iya. Kalau dulu kan kita mikirnya orang yang berdiri di atas panggung dan megang mikrofon itu adalah orang yang paling berkuasa buat ngebentuk opini publik. Ah ya, oratornya lah ya. Tapi hari ini, kekuasaan sejati itu udah nggak lagi ada di tangan orang yang megang mic di dunia nyata. Terus ada di tangan siapa dong sekarang? Di tangan orang yang nulis judulnya, yang milih thumbnailnya dan yang nempelin emoji di video orang tersebut. Orang yang pegang mic itu ibaratnya cuma sekedar memproduksi kebisingan lokal, tapi sang arsitek digital inilah yang menyepel frekuensinya biar beresonansi ke seluruh dunia. Kemampuan untuk membingkai narasi, itulah yang megang kendali penuh atas realitas kita sekarang. Wah, jujur itu sudut pandang yang agak nakutin sih, tapi sekaligus sangat mencerahkan. Dan ini krusial banget buat Anda yang lagi dengerin kita. Di tengah banjir informasi yang emang didesain buat ngeretas sistem saraf emosi Anda setiap harinya, kita tuh harus berhenti jadi audiens yang pasif. Setuju. Kita harus mulai lihat melampaui stiker awas beracun yang ditempelin di setiap konten final. Menyadari kalau bingkai itu ada adalah langkah pertama buat lepas dari manipulasinya. Persis banget.
Nah, sebelum kita berpisah hari ini, saya punya satu pemikiran terakhir yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan. Sesuatu yang, jujur aja, masih terus muter di kepala saya setelah kita ngebedah kasus ini. Silahkan. Ketika Anda ngelihat wajah seseorang di layar HP Anda, lagi ngomong berapi-api di luar negeri, terus diiringi sama tulisan huruf kapital yang meneriakkan kalau dia itu aib nasional, berhentilah sejenak sebelum darah Anda mendidih. Ambil jeda sebentar ya. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Siapa sebenarnya yang lagi saya dengerin saat ini? Apakah saya benar-benar lagi dengerin opini murni dari seorang individu yang mungkin kebingungan pas dikasih mic? Apakah ini beneran representasi otentik dari sebuah bangsa yang super kompleks? Ataukah yang lagi ngomong di dalam kepala saya saat ini hanyalah gema dari algoritma tanpa wajah, yang lagi ngejalanin tugas buat mastiin saya tetap marah, cuma supaya saya nggak lepas mandangin layar? Wah, pertanyaan yang sangat presisi buat dijadiin filter mental tiap kali kita buka media sosial. Baiklah, ini benar-benar penelusuran mendalam yang nguras otak sekaligus ngebuka mata. Saya ngerasa kita udah berhasil ngebongkar mesin di balik layar kontroversi ini. Buat Anda yang udah nemenin kita, terima kasih banyak ya udah gabung di diskusi analitis ini. Kami harap Anda keluar dari obrolan ini dengan lensa yang lebih tajam waktu ngelihat realitas digital di sekitar kita. Teruslah bertanya, selalu perhatiin bingkainya, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.